Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum memiliki 3 layanan utama, yaitu penafsiran perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah, diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah secara luring atau tatap muka, diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah secara daring. Selain itu, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum, penyusunan standar, pedoman, prosedur, dan manual untuk proses pengadaan umum, dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan umum. Pada tahun ini, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum ditunjuk sebagai unit kerja percontohan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih pelayanan. Kami, seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, berkomitmen penuh untuk mewujudkan zona integritas dalam semua lini pelayanan dengan menerapkan 6 area perubahan. Manajemen perubahan yang telah dilakukan yaitu terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat melalui SK Deputi Nomor 4 Tahun 2021. Terbentuknya Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas. Tersosialisasikannya pembangunan zona integritas di lingkungan internal Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum atau PSKPU. Pemantauan dan evaluasi rencana kerja zona integritas. Seluruh pejabat atau pegawai Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum berkomitmen untuk membangun zona integritas bersama-sama, menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Dalam penataan tata laksana, terdapat capaian yaitu tersusunnya hasil perbaikan SOP sesuai dengan proses bisnis yang terkini dan praktik di lapangan, penggunaan teknologi informasi yang masif melalui penggunaan e-office untuk manajemen kepegawaian maupun persuratan. Keterbukaan informasi publik yang terus terjaga melalui berbagai media. Penataan sistem sumber daya manusia dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit organisasi, melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pola mutasi internal, penetapan kerja individu, sistem informasi kepegawaian, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum melakukan penguatan akuntabilitas dengan melibatkan pimpinan dan pegawai dalam menyusun renstra dan cascading, melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja pegawai Direktorat PSKPU. Penguatan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan pengendalian gratifikasi melalui kampanye anti gratifikasi, melakukan review upaya penilaian resiko dan upaya pengendaliannya atau kolaborasi dengan Inspektorat LKPP. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat bekerjasama dengan Inspektorat LKPP. Direktorat PSKPU bekerjasama dengan Inspektorat LKPP untuk mengidentifikasi, mensosialisasi, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan yang sudah dimaklumatkan dan hasil review, melaksanakan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, bekerja sama dengan Inspektorat LKPP, telah terdapat inovasi pelayanan berupa media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Menghadapi pandemi COVID-19, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum melakukan inovasi dengan menerapkan absensi atau kehadiran pegawai melalui aplikasi e-office, pengaturan WFO atau WFH secara bulanan, dan pengaturan WFO atau WFH secara mingguan menyesuaikan keputusan level PPKM pemerintah. LKPP membuat surat edaran tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi atau klarifikasi dan negosiasi
pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona atau COVID-19. LKPP membuat surat edaran tentang penjelasan atas mekanisme kontrak pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Sosialisasi atau diseminasi dilakukan secara daring dengan membuat webinar, mandiri, undangan, media Zoom, media YouTube. Publikasi dilakukan dengan membuat konten pengadaan barang jasa pada media sosial, YouTube, Instagram, dan Twitter LKPP yang berisi 19 konten bidang pengadaan barang jasa. Konsultasi atau audiensi secara daring dengan melibatkan 31 audiensi. Bersama Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, mari wujudkan wilayah bebas korupsi.